Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, nomor absen 06 dari kelas X10 MM1 dari SMKN Negeri Darul Ulum Jalan Jaya Jadi Iskandar KM2 Runan Putih Muntar Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul secara singkat komputer dari generasi ke generasi. Itu penemu komputer 2, pengertian komputer 3, generasi pertama sampai generasi kelima. 1. Penemu komputer. Charles Babbage ialah orang yang pertama kali menemukan komputer pertama, di mana ia dikenal sebagai salah satu penemu yang terkenal dalam sejarah. Ya, ini adalah seorang yang sudah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia hingga saat ini. Diferensial engineer nomor 1 atau sering kali kita sebut dengan mesin penghitung ini adalah temannya. Babbage ini juga kerap dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Dia juga menggunakan namanya untuk menghargai jasa dari penemu komputer dunia yang dilakukan. Nama tersebut dikenal dengan Charles Babbage Foundation. Ini gambar Charles Babbage. Yang kedua, pengertian komputer. Secara luas, pengertian dari komputer ini bisa didefinisikan menjadi sebuah peralatan elektronik di mana terdiri dari beberapa komponen komputer. Istilah dari komputer ini sendiri berdasarkan dari bahasa Latin yaitu computare, yang mana punya arti alat hitung. Sebab awal mulanya pembuatan dari komputer ini digunakan untuk perangkat bantu yang ada untuk mengolah serta perhitungan angka. Komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 tabung vakum. Tahun 1946 adalah tahun dibuatnya komputer pada generasi pertama, dibuat dengan memakai tabung vakum untuk dijadikan sebagai komponen dasar pembuatannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC ini adalah salah satu contoh dari komputer generasi yang pertama. Untuk perangkat dari komputer generasi pertama dibuat oleh John Moultrie dan juga J. Presper pada University Pennsylvania. Dan ini gambar komputer generasi pertama. 4. Komputer generasi 2 tahun 1959 sampai 1965 transistor. Tahun 1959 komponen untuk membuat komputer memanfaatkan teknologi transistor, di mana tabung vakum yang berperan sebagai komponen moderat komputer generasi pertama sudah digantikan dengan adanya teknologi transistor. Sebab komponen ini akan dijadikan menjadi jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Komputer dengan menggunakan komponen data transistor punya ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan tabung vakum, serta listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk bisa mengoperasikannya. Gambar dari komputer generasi kedua. 5. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971 integrator circuit. Generasi komputer ketiga diawali pada tahun 1965. Pada masa itu komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Teknologi sirkuit terintegrasi ini menggeser peran transistor sebagai komponen dasar komputer pada masa itu. Jack Billy adalah seorang insinyur listrik yang berhasil mengembangkan IC pertama kali, dan penemuannya itu Jack Billy diberikan hadiah Nobel karena temuannya tersebut berhasil meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer secara signifikan. Gambar dari komputer generasi ketiga. 6. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai 2000-an mikroprosesor. Komputer generasi keempat ialah komputer yang dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang mempunyai nama mikroprosesor. Chip mikroprosesor ini di dalamnya memiliki ribuan transistor serta beberapa macam elemen sirkuit yang lainnya di mana saling terhubung jadi satu. Intel memang menjadi sebuah perusahaan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dari chip mikroprosesor.
sebab mereka ini berhasil menciptakan Intel 4004 chip yang merupakan langkah awal perkembangan dari komputer dari tahun ke tahun. Dan ini contoh komputer generasi keempat. 7. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Artificial Intelligence. Komputer yang ada pada generasi kelima ini sebetulnya memang masih pada tahap pembangunan, di mana komputer generasi ini nantinya akan mempunyai teknologi yang akan dibuat dengan berdasarkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan dari komputer generasi kelima ini juga memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan sebuah perangkat komputer yang bisa merespon apa yang diinput, juga memakai bahasa yang digunakan oleh manusia. Dan ini contoh komputer generasi kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.